Hai, kembali lagi di Bahas Produk. Kali ini saya akan membahas sebuah produk kopi hitam. Bicara tentang kopi hitam ini memang modelnya kopi berampas ya. Banyak sekali brand dari kopi hitam ini. Yang terkenal itu ada dari Kapal Api, terus ada dari Torabika, ada juga dari Top Kopi, dan brand-brand lainnya yang kurang terkenal. Dan salah satu yang ingin saya bahas kali ini adalah kopi tubruk gajah yang diproduksi oleh Sumber Kopi Prima yang memproduksi Delizio Cappuccino. Kopi gajah ini dirilis di tahun 2021. Ya, kalau nggak salah ini Januari. Pas saya pertama kali menemukan produk ini di Swalayan yang tubruk manis ini, memang bisa dibilang cukup menarik ya dari kopi gajah ini. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kopi gajah ini, kopi tubruk gajah itu diproduksi oleh PT Sumber Kopi Prima yang pabriknya di Kudus, Jawa Tengah. Kalau nggak salah ada 2 pabrik ya menurut keterangan itu. Pertama ada di Kudus, Jawa Tengah, dan juga Mojokerto, Jawa Timur. Ya, sebelum memproduksi kopi gajah dari PT Sumber Kopi Prima ini memproduksi Delizio Cappuccino. Delizio Cappuccino ini kini sudah ada 4 rasa. Yang pertama yang klasik, terus ada hazelnut, terus mochaccino, dan juga bold ya, kalau nggak salah itu ya, 4 rasa itu. Dan untuk PT Sumber Kopi Prima ini terafiliasi dengan grup Jarum. Tak heran bila penjualan produknya itu sendiri memang terkadang disertakan dengan produk dari Jarum ya. Ya, jika kopi Delizio Cappuccino ini adalah kopi instan atau kopi 3 in 1 yang saat ini sedang ngetren, maka kopi gajah ini adalah kopi hitam yang berampas. Sama halnya seperti kopi Kapal Api ataupun dari Torabika ya, Torabika kopi bubuk dan juga Torabika Duo. Kalau yang dari Kapal Api itu Kapal Api spesial dan spesial mix. Ini yang cukup menariknya, ada 2 jenis ya dari kopi tubruk ini secara variannya. Ada tubruk asli ya. Tubruk asli itu kopinya kopi saja, tubruk asli. Dan ada kopi tubruk manis. Nah, yang ini kopi tubruk manis di mana ada kopi dan juga gula. Yang menariknya adalah kopi dan gulanya ini terpisah, mengingatkan pada produk Torabika Creamy Latte, di mana kopi dan gulanya terpisah. Bedanya dari Torabika itu adalah kopi yang tanpa ampas, Torabika Creamy Latte-nya. Kalau ini kopi hitam yang berampas, namun ada gulanya ya, gulanya terpisah. Jadi gulanya itu isinya itu ada yang bisa seperempatnya 25%, setengahnya 50%, atau 100%. Jadi ada di belakang kemasannya itu sendiri ya dari kopi tubruk gajah. Jadi bebas mengatur gulanya semau kita. Ya, untuk jenis kemasannya dari kopi gajah ini memang beragam macam ya. Pertama ada yang model dari tubruk manis itu, ada yang model renceng. Model renceng ada 10 ya kalau nggak salah. Dimana di satu renceng itu jika kita beli itu kisaran di angka 1000 hingga 1500 per bungkusnya. Model renceng 10 itu ya, 10 piece, 10 saset ya lebih tepatnya kalau nggak salah. Terus juga ada yang model bagnya, jadi satu bag ada yang untuk kopi gajah. Selanjutnya untuk kopi gajah yang tubruk asli ya, yang tadi tubruk manis itu 2 jenis ya, 2 jenis kemasan, yang renceng dan juga kemasan bag. Kalau untuk yang kopi tubruk asli itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada yang renceng,
Terus kedua ada model punch. Ya, punch ini jadi kemasannya isinya kopi saja. Kalau yang renceng kan modelnya itu 1 kali seduh ya. Jadi satu bungkusnya itu pas untuk 1 cangkir kopi. Sedangkan yang satunya lagi adalah model kemasan bag yang isinya di dalam bungkusnya itu adalah yang model sasetan yang sekali seduh itu modelnya. Yaitu bisa dilihat di websitenya itu sendiri ya. Karena jadi kalau segi rasa atau variannya itu 2 ya, tubruk manis dan tubruk asli. Sedangkan untuk model kemasannya ada 5 macam. Ya. Itu dari segi produknya. Cukup menarik memang dari kopi tubruk gajah ini. Jadi penawarannya adalah produk kopi tubruk. Sedangkan yang kopi pada umumnya itu adalah kopi biasa ya, kopi hitam biasa, tapi memang ada yang ciri khasnya tersendiri. Sebagai contoh adalah top kopi Toraja. Nah, itu dengan bahannya kopi Toraja ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Berlanjut ke bahasan iklan dari kopi tubruk gajah. Ini juga cukup menarik. Kalau nggak salah ini dirilis di bulan Februari iklannya, di mana bintang iklannya ada 3 orang. Pertama itu ada Oka Antara, terus ada juga Yayan Ruhian dan juga Tara Basro. Ketiganya adalah aktor dan aktris Indonesia yang seringkali membintangi film-film laga. Pasti semua orang tak asing lagi ya dengan 3 orang ini. Nah, melihat iklannya itu sendiri, saya punya kesannya tersendiri. Kemasan iklannya cukup menarik ya, pengemasan iklannya. Informasinya bisa dibilang cukup mengena juga, dimana menawarkan sesuatu yang beda. Yang paling berkesan adalah kemunculan gajahnya itu sendiri ya bagi saya. Jadi dari tembok itu muncul gajahnya. Nah, itu memiliki kesannya sendiri. Pas Yayan Ruhian minum kopi itu cukup menarik ya. Jadi pas minum kopi, jadi ibaratkan itu kayaknya penggambaran di mana kopinya itu rasanya begitu nendang gitu ya. Jadi lebih mantap dari kopi biasa, dari kopi tubruk yang ditawarkan oleh PT Sumber Kopi Prima ini. Dan di selanjutnya diterangkan bahwa produk kopi tubruk ini merupakan racikan warisan yang menghasilkan tubruk sejati katanya. Terus di akhirnya ada tagline yang menarik ya. Katanya, "Tubrukers, yuk ngopi gajah," katanya seperti itu ya. Itu kata tagline ini memang seringkali menjadi andalan setiap produk, di mana kata tagline ini memang sebuah kata kunci agar produk itu bisa membumi di masyarakat. Jadi bisa terkenal. Banyak memang jenis-jenisnya ya. Sebagai contoh produk Mayora pasti ingat kata tagline-nya, "Satu lagi dari Mayora," ataupun kapal api jelas lebih enak. Terus ada dari Torabika, kopi Torabika, kayak gitu ya tagline-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang salah bisa disampaikan di kolom komentar ya, artinya atau gimana. Atau brand lain banyak ya intinya seperti itu. Seperti Yamaha semakin depan itu untuk brand motor dan sebagainya. Ya, untuk kopi gajah ini katanya Tubrukers itu ditujukan kepada para penggemar kopi tubruk ya. Yuk ngopi gajah berarti mengajak untuk mencoba kopi gajah ini. Dan memang kopi gajah ini sedang ada promo ya. Promo 365 hari minum kopi gajah. Itu cukup menarik juga, itu mengundang apa gimana ibaratnya, jadi sebuah promosi sebuah produk itu sendiri agar lebih terkenal di masyarakat ya. Seperti halnya kopi-kopi baru pada umumnya, pasti selalu ada promo dimanapun berada. Seperti itu dari segi pembahasan iklannya, cukup menarik memang. Tapi yang memorable bagi saya itu pas munculnya gajah itu sendiri ya. Dan di bagian akhirnya mungkin cukup menarik bagi saya. Dan melihat kemunculan dari kopi gajah ini sendiri ya, kedepannya mungkin cukup menarik juga.
Tidak hanya dari kopi 3-in-1 saja yang cukup menarik dari segi persaingannya ya. Dari kopi hitam pun dengan munculnya kopi gajah ini menandakan bahwa kopi hitam pun tak ada apanya ya. Jadi tidak kalah intinya dengan kopi 3-in-1 model kopi ampas masa kini yang sedang ngetren. Masih banyak penggemar dari kopi hitam di masa kini, terbukti dengan hadirnya kopi tubruk gajah ini. Ya, memang cukup menarik juga dari segi produknya, strategi yang cukup unik di mana gulanya dipisah. Mungkin terinspirasi dari Delizio Cappuccino yang menginginkan gulanya itu yang agak sedikit, jadi bisa diatur sendiri gulanya. Ini yang cukup menariknya. Dan untuk dari segi rasanya juga cukup mantap ya. Dimana kopi ini memiliki aromanya yang cukup khas, terus rasanya dari segi kentalan juga lumayan kental, dan manisnya menurut saya memang cukup pas juga sih. Kalau dibandingkan dengan kapal api ini lebih manis ya kalau 100% digunakan gulanya. Jika dibandingkan dengan produk lain seperti dari kapal api ya, tadi mungkin dengan yang special mix ini bedanya itu adalah dari segi manisnya ya. Kalau kapal api cukup pas, terus dari yang tubruk juga cukup pas, memang agak-agak manis sedikit deh. Sedangkan dari yang Torabika Duo misalkan ya, yang kopi dan gula itu lebih strong banget kopinya. Tapi yang menariknya dari Torabika itu kopinya benar-benar cepat larut. Kalau kopi gajah dan kapal api memang agak-agak lama larutnya. Ya menurut saya pribadi. Bagi yang punya pendapat lain silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya, persaingan kedepannya mungkin cukup menarik dari kopi hitam yang satu ini, kopi gajah ini. Dimana pas saya upload video tentang kopi gajah yang tubruk manis itu memang ada beberapa komentar yang cukup menarik. Dimana dari segi produknya itu sendiri ya, ada yang berkomentar bahwa jika ingin mencoba kopi tanpa gula bisa dengan kopi gajah ini. Ada juga yang berpendapat bahwa rasanya gak kalah dengan yang kapal api. Ada juga yang berpendapat bahwa kopi gajah ini lebih mantap dari kapal api dan sebagainya. Memang cukup menarik ya dari kopi gajah ini, menarik untuk dibahas. Seperti apa kedepannya, apakah bisa mengalahkan kopi yang sudah ada lama di pasaran, ataukah biasa-biasa saja seperti halnya yang Top Kopi. Dulu Top Kopi juga gebrakannya cukup bagus, cuma dari penerimaan masyarakat mungkin agak-agak kurang gitu ya. Kita lihat kedepannya seperti apa kopi tubruk gajah ini, dan reaksi dari kompetitor dari produk serupa bagaimana seperti kapal api dan sebagainya. Menarik untuk dinantikan. Sekian mungkin bahas produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di bahas produk lainnya. Bye!